Gue lahir dari keluarga yang cukup feminis, terutama nyokap gue. Dari kecil dulu, gue selalu dinasehatin sama beliau untuk menjadi perempuan yang independen. Yang gak butuh siapapun untuk ngasih dia kehidupan yang nyaman, terus yang berani, yang berpikir kritis, yang berani buat bersuara. Selama gue tumbuh di keluarga, gue gak pernah merasa gender gue itu membatasi gue. Gue gak pernah dikasih limit untuk gak boleh ngapa-ngapain hanya karena gue perempuan. Bahkan dari kecil dulu, hari-hari gue tuh dipenuhi oleh berbagai aktivitas. Gak hanya pendidikan formal di sekolah, tapi juga ekstrakurikuler. Dari olahraga sampai ke kegiatan kesenian. Gak pernah terucap dari bibir nyokap gue kayak, kamu ngapain sih di luar mulu, berkegiatan mulu, kamu kan perempuan, mendingan di rumah aja, atau apapun itu. Malah dia yang nyetirin gue dari pagi sampai malam menerjang lalu lintas di ibu kota. Bahkan setelah gue lulus SMA dulu, gue tuh disuruh sama nyokap gue untuk pindah negara dan melanjutkan studi gue ke Eropa. Bayangin, dia nyuruh anak perempuannya untuk pindah ke negara, ke Jerman, di mana gue tuh belum ada sama sekali pengalaman tinggal sendirian gitu. Gue nggak pernah yang namanya hidup independen jauh dari orang tua gue sebelumnya. Tapi nyokap gue tuh tetap encouraging gue untuk mengambil kesempatan itu. Karena katanya kalau gue pindah negara terus gue tinggal sendirian, gue tuh akan bisa banyak banget dapat manfaat dari situ. Mental gue tuh bisa digodok, diasah. Terus gue jadi bisa lebih banyak dapat kesempatan, pikiran gue juga bisa lebih terbuka. Jadi sebetulnya gue tuh gak pernah merasa menjadi perempuan itu adalah suatu kerugian buat gue atau memberikan kelemahan tersendiri. Berbeda cerita ketika gue mulai punya lingkaran lain. Gue mulai punya lingkaran pertemanan, terus gue mulai melihat dan mendengar kehidupan lain di sosial media. Terus gue mulai ketemu sama banyak orang dan mendengar cerita mereka. Gue mulai melihat adanya stereotip terhadap perempuan yang sebenarnya tuh membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Gue mulai mendengar ada stereotip bahwa perempuan itu harus kalem, dia harus punya certain behavior, dia harus manut-manut aja, harus nurut-nurut aja. Terus kalau dalam bermasyarakat, gue mulai mendengar kalau perempuan itu ya perkara domestik aja gitu. Bahwa perempuan itu fitrahnya adalah sebagai istri dan ibu. Jadi mereka itu belum bisa menjadi perempuan seutuhnya kalau tidak menjalani dua peran tersebut. Apalagi kalau kita ini adalah perempuan muslim. Tantangannya lebih ribet lagi karena kita itu semacam terhimpit di antara dua narasi ekstrim. Pertama, narasinya muslim kaku yang menganggap bahwa perempuan itu adalah parameter moral, dan narasi barat yang menganggap bahwa perempuan muslim itu tertekan dan terisolasi. Gue pernah mendengar sendiri cerita dari seorang guru di salah satu sekolah dasar di Indonesia. Dia pernah bilang bahwa anak perempuan atau siswa perempuan di sekolahnya itu banyak yang putus sekolah. Alasannya karena orang tuanya merasa bahwa menyekolahkan anak perempuan itu bukanlah suatu prioritas. Dan anak perempuan itu lebih baik dinikahkan saja gitu setelah dapat menstruasi. Dan akhirnya banyak anak-anak ini, dia lebih muda dari gue, dia udah punya anak dan dia tuh udah menjanda. Karena at the end dia itu ditinggalkan atau diceraikan sama suaminya yang biasanya lebih tua. Makin gue melihat keluar, makin gue melihat banyak perempuan di luar sana yang terhimpit oleh budaya patriarki. Ini kita ngomongin konteks pendidikan ya. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Katanya toh yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Dan banyak juga yang beranggapan bahwa perempuan itu nggak perlu punya karir yang bagus. Karena toh nanti yang mencari nafkah itu laki-laki. Padahal berdasarkan Universal Declaration on Human Rights yang diproklamirkan PBB tahun 1948, pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia, bukan privilege. Setiap orang, siapapun itu, apapun gendernya, berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Jangankan sekolah, di dunia aja dari 758 juta orang yang nggak bisa baca tulis, 2/3-nya itu adalah perempuan. Di Indonesia, rata-rata pendidikan perempuan hanya 8,1 tahun. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh banyak faktor. Selain gender stereotypes dan patriarki yang sempat gue singgung di atas tadi, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, jadi faktor penyebab problem ini. Padahal, pendidikan itu bisa banget membantu perempuan untuk menaikkan derajat mereka. Pendidikan bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Pendidikan juga bisa membantu mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Bisa mengedukasi mereka tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dan dalam tatanan rumah tangga, partisipasi perempuan itu bisa meningkatkan ekonomi. Berdasarkan data dari Education for All Global Monitoring Report tahun 2013 dan 2014, perempuan di Pakistan yang educated dan punya literacy skill yang bagus, di dalam dunia kerja mendapatkan 95% gaji lebih besar daripada yang nggak educated. Dan income tersebut ujung-ujungnya bisa
membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka sendiri. Selain itu, partisipasi perempuan juga bisa meningkatkan ekonomi global. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah solusi dari banyak permasalahan yang sekarang lagi kita milikin. Jadi gue suka sedih kalau gue lagi berkunjung ke daerah-daerah misalnya. Terus gue ngedenger cerita gimana perempuan dinomor 2-kan, dipersulit jalannya menuju kesuksesan, dilarang untuk bermimpi, dilarang untuk sekolah yang tinggi, dilarang juga untuk punya karir di masa depan. Padahal mereka tuh berhak buat dapetin itu semua. Nah, di Hari Anak Internasional ini, gue pengen ngajak kalian untuk raising awareness akan pentingnya pendidikan terutama untuk perempuan. Gue pengen kalian juga berbagi cerita tentang apa sih arti menjadi perempuan bagi kalian dan juga gimana pentingnya pendidikan untuk hidup kalian sendiri.